Kabarnya ini dipaksa untuk hapus rekaman pada saat meliput posko bencana di Aceh. Media sosial ruang masyarakat untuk berbicara. Kami hanya ingin tunjukkan kondisi yang nyata, bukan sekedar tipu daya. Kenapa fitur live di media sosial dihilangkan begitu saja? Di mana demokrasi yang dijunjung Indonesia? Negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi giliran ada kritik malah dibungkam. Seorang presenter yang menyajikan berita fakta dengan gaya kocak malah dilaporin sama ormas. Isinya adalah melarang semua media untuk ngabari berita tentang aksi unjuk rasa yang dilakuin oleh masyarakat. Dan sekaranglah saatnya kita tunjukin kekuatan netizen Indonesia yang sebenarnya untuk ngabarin apa yang terjadi di negeri. Laporan Aliansi Jurnalis Independen menyebutkan sejak 2024 hingga 2025 terdapat puluhan jurnalis yang dilaporkan dan ditekan karena tulisannya. TV Nasional Kompak bungkam soal demo DPR. Pembatasan peliputan dilakukan oleh pemerintah. Katanya ini menjadi pembungkaman. Apakah benar? Kita cek faktanya. Tapi framing yang terlanjur viral yaitu yang pertama memicu amarah publik, menyudutkan negara, mengganggu diplomasi kemanusiaan. Salah satu narasi paling konyol dari kritikus pemerintah adalah media dibungkam. Sering banget kita dengar narasi basi yang diulang-ulang. Media di Indonesia dibungkam, nggak bebas dan ditekan pemerintah. Bahkan sampai dibawa ke luar negeri untuk framing citra buruk Indonesia. Tapi benar nggak sih media kita dibungkam? Mari kita bahas. Halo guys, welcome back di podcast kami. Saya Indira sebagai host podcast kali ini. Coba deh perhatiin akhir-akhir ini netizen ribut di media sosial, opini kemana-mana, debat panas, bahkan hoax berseliweran. Tapi yang sering kena kok malah justru medianya. Nah, dari situlah muncul persepsi netizen ribut, media dibungkam. Apakah media hari ini benar-benar ditekan oleh regulasi atau justru pembatasan itu wajar demi menjaga politik tetap kondusif? Kita akan membahas pro dan kontranya nih. Sudah ada dua narasumber kita, Risma sebagai narasumber pro dan Safira sebagai narasumber kontra. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya kepada mereka berdua. Yang pertama, kenapa media sering dianggap dibungkam? Kita akan mendengarkan dulu versi dari Risma. Iya, karena media itu diikat banyak aturan. Bukan hanya satu, tapi berlapis. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, sampai undang-undang IT. Setiap pemberitaan politik itu dilakukan harus super hati-hati. Sementara di media sosial itu netizen bisa ngomong apa aja, bisa beropini apa saja, tanpa tanggung jawab yang jelas. Ini yang bikin media itu kehilangan ruang untuk kritis. Oke, tadi kita sudah mendengarkan versi dari Risma, sekarang kita akan mendengarkan versi dari Syafira. Oke, kalau menurut aku ya, istilah dari kata membungkam itu berlebihan sih, karena kan media ini dapat mempengaruhi besar ya dalam mempengaruhi opini publik. Jadi jika framingnya itu tidak dibatasi, maka akan memicukan dan menimbulkan konflik dan polarisasi. Nah, maka adanya regulasi itu bukan untuk menekankan, tapi untuk mengkontrol dari dampak politik terhadap pemberitaan di media. Nah, jika media tidak dibatasi dengan hukum dan etika, maka akan berdampak kepada stabilitas masyarakat dan politik. Terus kenapa netizen yang ribut tapi malah media yang kena tekanan hukum? Karena media itu kan punya badan hukum, punya redaksi dan pemimpin redaksi, juga ada penanggung jawabnya. Mereka itu sangat mudah untuk dijadikan sasarannya. Karena netizen itu kan anonim, dia lepas dari kontrol, nggak bisa kita tuh untuk mengontrol netizen itu. Jadi yang bisa dikontrol itu medianya. Jadi akhirnya medialah yang dipaksa untuk diam. Nah, justru itu karena kan media harus berbeda ya dengan netizen. Nah, karena kan media itu bersifatnya profesional dan dia bukan akun anonim. Nah, jadi harus standarnya itu harus lebih tinggi daripada netizen. Nah, tapi jika framing itu tidak dibatasi, maka akan berdampak kepada nasional. Iya, masalahnya tekanan itu yang bikin media itu takut untuk memberitakan isu yang sensitif, takut untuk memberitakan atau mengkritik kekuasaan. Akhirnya publik itu kehilangan informasi yang berimbang. Nah, kalau takut berarti dia belum siap dong gitu.
Karena kan kalau dalam bekerja kita harus menggunakan jurnalistik ini kan jurnalis harus menggunakan kode etik jurnalistik ya. Nah, jika dia tidak yang menggunakan itu, maka dia akan takut. Nah, jadi ketika sesuai ya dengan pasal 1 dan pasal 3 di kode etik, yaitu wartawan harus independen, akurasi dan keseimbangan. Nah, jadi kenapa harus takut jika memang mereka menggunakan kode etik jurnalistik itu sebagai fungsi yang profesionalnya? Ya, kalau menurut teori mungkin iya, tapi di praktik sering kita tahu itu regulasi itu sering multitafsir. Ini yang bikin media ini memilih aman daripada kritis. Kalau mengacu ke Undang-Undang Pers itu yang nomor 40 tahun 1999 pasal 4 itu jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin dan tidak boleh ada penyensoran. Tapi di praktiknya kita tahu media itu justru sering merasa tertekan saat memberitakan isu politik karena oknum-oknum yang berada di belakang media tersebut. Nah, atau bisa jadi ya dari medianya itu sendiri, karena banyak nih media sekarang yang hanya mencari klik dan judul yang provokatif, lalu dengan framing yang kurang setengah matang lah. Jadi jangan kata dibungkam ini itu mengakibatkan jurnalistik menggunakan itu diperbolehkan atau dipergunakan untuk praktik jurnalistik yang tidak sehat ini gitu. Nah, dalam politik pun media itu bisa menjadi alat propaganda mereka. Jadi jika tidak adanya regulasi, maka media itu politik itu menggunakan media untuk menguasai opini publik mereka gitu. Oke, mantap banget, keren banget perdebatan dari dua narasumber kita ini. Selanjutnya saya akan bertanya, gimana menurut kalian dampaknya ke politik jika kondisi ini terus-menerus terjadi? Oke, dampaknya itu cukup serius ya. Media ini nggak lagi maksimal jadi pengawas kekuasaan. Jadi peran kontrol sosial itu melemah dan membuat demokrasi itu ikut terancam. Nah, menurut aku sih media kritis itu penting, tapi demokrasi itu kan harus tanggung jawab juga. Jadi adanya regulasi ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan media dalam politik itu. Masalahnya, stabilitas itu sering dijadikan alasan untuk membatasi kritik. Padahal kritik itu bagian dari demokrasi. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah menjelaskan pro dan kontra. Nah, dari perdebatan mereka berdua tadi inilah kelihatan kalau media ini berada di posisi sulit antara kebebasan dan regulasi. Pertanyaannya, apakah regulasi itu benar-benar melindungi demokrasi atau justru membuat media kehilangan keberaniannya? Sementara netizen bebas ribut di ruang digital, media justru harus menahan diri di ruang digital. Netizen tunduk pada Undang-Undang ITE, tapi penerapannya sering tidak seketat pengawasan terhadap media pers dan sudah jelas diatur Undang-Undang Pers dan Kode Etik. Netizen ribut, media dibungkam. Jawabannya mungkin tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena media itu diikat banyak Yang politik itu